ونعوذ بك من سخطك والنار يا عالم السر منا لا تترك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تترك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تترك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة والحمد لله رب العالمين إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ولكافة الأنبياء والمرسلين ولجميع الأولياء والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات خصوصا لمصنف هذا الكتاب رحمه الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Marilah kita berniat i'tikaf pada ini masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 36. Baris ke-7 dihitung mulai bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kitab pada menyatakan haluan. Apa itu haluan? Yakni aturan kita kepada sekalian yang ampunya hak. Ampunya hak itu orang yang mempunyai hak. Ketahui olehmu hai talib bahwa hendaklah kita perbuat sebelum lagi berpindah kita dari dunia ke negeri akhirat yang mulia lagi kekal. Jadi jarsidin hendaklah kita ini menggawi amalan maksudnya sebelum kita berpindah ke negeri akhirat, yang mana negeri akhirat itu negeri yang mulia. Akhirat lebih baik daripada dunia, lagi kekal. Artinya tampolo kita hidup ini hendaklah kita perbuat. Nah, penang kita perbuat. Nah, itu kita disebutkan. Yakni aturan kita kepada yang ampunya hak itu yaitu 10 perkara. Pertama, aturan kita kepada malakal maut, malaikat pencabut nyawa, yaitu malaikat Azrail. Ada aturan kita nih yang kita kerjakan, kita amalkan sebelum kita bertemu malakal maut. Lama hendak selamat nih. Kedua, aturan kepada kubur. Ada kita yang harus kita lakukan, kita amalkan sebelum kita masuk ke kubur. Ketiga, aturan kita kepada munkar dan nakir, malaikat munkar dan nakir. Ada kita
Yang harus kita gawi, kita amalkan sebelum kita tamu mungkar dan nakir supaya aman kita. Nah, keempat, aturan kita kepada timbangan amal. Ini berhubungan dengan akhirat beratan nih. Kelima, aturan kita kepada surat kira-kira itu buku catatan lah. Buku catatan atau bisa juga dihisab amal. Keenam, aturan kita kepada titian siratal mustaqim. Ketujuh, aturan kita kepada neraka. Kedelapan, aturan kita kepada surga. Kesembilan, aturan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kesepuluh, aturan kita kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi ada 10 aturan yang harus kita amalkan supaya kita selamat di akhirat. Adapun aturan kita kepada malakal maut, malaikat Israel nih, itu 4 perkara aja sih. Ini amalan-amalan supaya kita tetamu malakal maut itu aman lah. Ada takutan. Pertama, taubat daripada dosa pada tiap-tiap malam dan siang. Nah, jadi kita nih sebelum mati, sebelum dicabut roh kita oleh malakal maut, maka kita hendaklah bertaubat, bahkan wajib bertaubat nih bersegera, siang malam bertaubat terus. Lamun kada bertaubat lah tabawa dosa mati. Nah, itu bahaya cagarnya. Jadi sebelum mati bertaubat berdahulu daripada tiap-tiap dosa pada tiap-tiap malam dan tiap-tiap siang. Karena kita ini pasti menggawi dosa, baik dosa kecil ataupun dosa besar. Bertaubat. Dan disebutkan dalam perkataan ulama tasawuf, orang itu kada bakalan bertaubat kecuali sudah mengetahui akan bahaya dosa. Bila inya kada tahu tentang bahaya dosanya, tidak kada akan bertaubat. Biasanya orang bertaubat itu, perasaan hendak bertaubat itu karena tahu akan mudaratnya atau bahayanya dosa. Dosa itu ya nang kena bila tabau mati disiksa di dalam kubur, disiksa di api neraka. Nah, lalu dengan mengetahui nang kayak itu lalu takutan takutan kita pancangan disiksa di kubur, takutan pancangan disiksa di neraka, lalu ada dorongan hati hendak bertaubat. Walaupun kita itu mengerjakan dosanya itu berulang-ulang kali, tapi kalau kita iringi dengan istighfar, maka dosa itu tetap diampuni Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dosa kita itu dosa besar, tapi kita selang-selangi dengan bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah Ta'ala. Walaupun misalnya tagawi pulang kena isok, karena kita ini kada maksum, Pak. Kita ini bukan nabi, bukan malaikat, pasti tagawi. Cuman Tuhan menyuruh bila tagawi dosa bertaubat, tagawi dosa minta ampun kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai dosa itu bertumpuk, kita kada minta ampun. Ibarat kaca itu, asalnya kaca itu putih jadi hilang, betager. Maka itu juga hati kita nih, kebanyakan dosa di hati kita kadada disikat dengan istighfar,
Iya nang hati kita tuh kadep karas hati kita. Rigat hati kita. Nah, kayak kita bisi baju ya Allah, bila rigat kita tapas, bersih pulang. Kita pakai pulang, rigat pulang, tapas pulang, bersih pulang. Kayak itu nah. Konon orang pakai baju itu pasti ada kena imbahnya rigat atau bau bakas paluh kah, tapi ditapas. Jangan dipakai terus, tapi kada ditapas sampai 10 tahun misalnya. 3 meter ciuman baunya. Timbul ngalih menapasnya gina. Tahimanannya bilang 5 kilo, ibarat ditimbang toh. Nah, ngalih jadi tapas ya Allah bila pakai rigat tapas itu juga bila tontong menggawi dosa kagawi dosa itu kita istighfar. Jadi dosa itu kada menumpuk, kada ganal gitu nah. Dan jualah jangan dianggap kecil walaupun dosa kecil. Kita tuh menggawi walaupun ujar Rasulullah nih dosa kecil, cuman jangan dianggap remeh. Tetap kita menganggap itu bahaya bagi kita sehingga kita takutan menggawi atau menggawi juga takutan lamun kada minta ampun kepada Allah Taala. Walaupun dalam keyakinan kita dosa itu terbahagi kepada dua, ada dosa kecil, ada dosa besar. Tapi bagi orang yang ada sebagian ulama mengatakan kan didajanya dosa kecil sebenarnya dosa besar. Jadi dosa kecil jangan dianggap kecil, jangan dianggap remeh. Tetap kita anggap itu dosa besar, lalu kita terdorongnya hati hendak bertobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan dalam riwayat dosa kecil itu bisa menjadi gono kalau waktu menggawi atau imbah menggawi hati senang. Jadi kan kita harusnya imbah menggawi dosa itu sedih dan menyesal, lalu terdorong anak bertobat kepada Allah. Amun orang atau kita menggawi dosa hal kadang senang atau imbah menggawi dosa himong, itu pinanya koler nak bertobat, dan itu bisa menjadi dosa besar walaupun dosa itu kecil. Contoh apa ya? Malihati bini orang misalnya, Allah malilik bini orang. Imbahnya himong tertawa, hahaha. Untung mana selang terjadi kau melihat, nah untung jar tuh himong dah. Melihat babinian dosa mata, dosa kecil. Walaupun kita kada boleh kalau menganggap itu dosa kecil, cuman ini menurut agama ada dosa besar, ada dosa kecil. Dosa kecil itu bisa jadi besar kalau aratan menggawinya himong. Ada perasaan gembira, itu bisa jadi besar dosa itu, ada lagi kecil. Nah, jadi kita misalnya tagawi dosa jangan himong, iba menggawi dosa jangan himong. Lalu kita ada perasaan menyesal dan sedih, lalu imbahnya istighfar, astagfirullah. Imbah melihat akil misalnya membuka paha, ulikai ke rumah membaca istighfar 100 kali misalnya. Ampuni dosa ulun tadi, ya Allah ampuni dosa ulun ya Allah. Ulun kada hakun mata ulun ni kena dicocok dengan besi api neraka kena. Nah, gara-gara melihat itu. Nah, gitu. Tuan? Dosa kecil Iya.
Berarti kalau mengekali dosa itu, walaupun itu dianggap dosa kecil, tapi kalau berkekalan jadi besar. Ya. Contoh misalnya kayak ini. Kan melihat binian muka orang tuh haram lah. Dosa kecil kalau. Tapi kalau dengan seteman melihat pulang, nah itu mengekali caranya, mengekali. Itu jadi dosa besar. Dosa kecil itu bisa jadi dosa besar kalau dengan berkekalan. Tapi kalau dengan diselang-selangi dengan istighfar, itu kada jadi besar. Nah, jadi ibaratnya imbah tagawi langsung istighfar gitu nah. Jangan imbah menggawi dosa disambung pulang menggawi dosa yang lain. Walaupun beda namanya bentuknya. Kan kita sehari ini anggaplah menggawi dosa, anggaplah berapa yuk? 10 kali misalnya menggawi dosa. Misalnya melihat acil misalnya membuka orang beristighfar, bantu pulang apa ya? Ngatik paling kawan misalnya, tapi minta maaf bang ladinya yang banyak beristighfar, kan diselang-selangi dengan istighfar. Bantu pulang menyipak ayam, menyipak ayam tuh dosa juga, apalagi ayam yang murah yang disipak sioknya ayamnya. Tapi kita dosa lawan ampun ayam tuh, minta maaf lah, ayam dia mau sipak, ganti aja wajib teman ganti baik istighfar ya Allah. Nah jadi diselang-selangi dengan istighfar itu walaupun dosa kecil itu kada jadi dosa besar. Tapi kalau dosa kecil berkekalan tanpa diselang-selang dengan istighfar itu jadi dosa besar. Jadi di antara sebab kenapa dosa kecil jadi dosa besar itu himong waktu nggawe itu himong. Nah, kemudian di antaranya lagi yang menyebabkan dosa kecil menjadi dosa besar yaitu dia menganggap hawai atau menganggap hawai ya dengan sebab Tuhan menutupi aibnya itu, dengan sebab Tuhan itu bersifat hilim itu lambat menyiksa. Ia menggawi dosa misalnya, anggaplah menggawi dosa kecil misalnya, kada apa-apa aja Tuhan maksudnya menggawi dosa kecil cuma kada terang-terangan, kada nang di padang banyak orang toh, cuman inya apa tuh merasa aman daripada diungkai Tuhan aibnya itu, dan merasa aman karena Tuhan tuh bersifat hilim bang. Jangan juga kayak itu. Merasa aman dengan apa makar Allah Ta'ala itu bahaya juga orang yang tertipu juga. Kalau mantang-mantang kadang melihatnya manusia nih kadang melihatnya Allah Ta'ala aja melihat kada apa-apa juga itu Allah Ta'ala maha pengampun juga gawi itu walaupun dosa kecil perasaan apa tuh merasa hawai artinya kada apa-apa juga digawi nih Tuhan menutupi juga, nah, itu bisa menjadi dosa besar. Termasuk dosa kecil itu menjadi dosa besar kalau dikerjakannya secara terang-terangan. Misalnya mabuk-mabukan di padang banyak orang, sengaja bisa maagakakan secara terang-terangan. Padahal kan ibaratnya tuh kalau aib tuh kan kada usah diumbar-umbar di hadapan banyak orang. Sekalinya nya umbar-umbar di hadapan banyak orang nang maksiatnya lah itu jadi dosa besar.
Dan itu juga bisa menggerakkan bagi orang lain sehingga orang lain itu bisa menuruti hendak menggawi kayak ini juga. Kemudian dosa kecil bisa jadi dosa besar kalau orang itu orang yang berilmu. Jadi orang misalnya anggaplah ulama misalnya. Ulama misalnya berpacaran ulama. Jadi orang-orang jahil itu ayo tuan guru pacaran ya. Kira-kira boleh berpacaran tuh ya. Karena sini noluakan ya. Nah, jadi kemudiannya tuh jadi ikutan tuh nah. Lalu dosa kecil itu jadi dosa besar. Nah, ya ada sebab-sebabnya tak. Termasuk tadi dosa kecil jadi besar kalau dosa kecil itu berkekalan digawe tanpa diselang-selangi dengan istighfar. Nah gitu. Jadi kita ini bila tagawi dosa ya Allah jangan himong, jangan menganggap itu kecil. Kemudian jangan terang-terangan. Seandainya bersembunyi pun jangan merasa aman karena mantang-mantang Tuhan menutupi lalu merasa aman. Mantang-mantang Allah Ta'ala itu bersifat hilim, lambat menyiksa lalu merasa aman. Hanjar seorang aja 10 tahun sudah kada sembahyang barajaki aja seorang aja itu istidraj namanya dilanjur Tuhan. Kan seorang saja lawas sudah ajar menyabu jar kada papai seorang jar kada celaka seorang jar bahagia aja seorang jar. Nah itu dilanjur Tuhan. Ibarat sapi ini tuh sebelum dikorbankan dimakani dulu sampai lamak. Nah, diberi nikmat dulu, tapi kan akhirnya disembelih orang. Nah, akhirnya mati. Nah. Bisa dengan kita beristighfar, dosa-dosa kita diampuni. Atau dengan sebab kita menggawi amalan-amalan yang baik itu bisa juga menghapus dosa-dosa kita. Ujar Rasulullah apabila ikam imbah tagawi dosa nang jahat maka imbahnya gawi pulang amal kebaikan. Bukan menyuruh menggawi dosa dulu lah, ada misalnya tagawi dosa kada kita tuh jangan berniat tentang menggawi dosa. Misalnya kita tagawi dosa contohnya misalnya tolak karasmin. Nah bahari naranya karasmin, tahu lah bian karasmin tahu ya kalau tolak karasmin baramian nah jadi imbahnya tuh asal menyasal batu bawa pulang ke pengajian. Nah dengan duduk ke pengajian itu insya Allah itu menghapus dosa nang tolak karasmin tadi. Mamai ulang nang tuha-tuhanya nih tolak karasmin bahari. Nah, jadi itu bisa menghapus dosa. Nah kayak kita duduk di majelis ilmu itu menyebabkan dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala juga. Jadi banyak amalan-amalan yang menghapus dosa itu banyak. Kedua, suka kita kepada orang yang dihinakan orang. Jangan membesarkan diri. Maksudnya tuh kayak ini, kita nih lebih katuju dihina daripada dimuliakan. Biasanya kan nafsu katuju dimuliakan kalau bila dimuliakan himong, tapi bila dihina sare. Ini dipaling pulang. Lamun dihina, lamun dimuliakan orang kita biasa aja gitu nah. Dipuji orang biasa aja gitu nah. Amun dihinakan orang kita malah suka
Supaya apa? Supaya kita nih jangan membesarkan diri, jasadin. Jangan membesarkan diri. Karena kita nih bila dihina, ya wajar aja kita nih makhluk nang hina dan diciptakan daripada air yang hina. Jangan membesarkan diri. Jadi lamun kayak itu ya kalau biar disambeti orang biasa ya gitu nah. Nah itu termasuk akhlak nang baik juga. Bila dihina orang, katuju aja ya dihina orang ya. Tapi jangan kayak ini. Jangan kita itu berperilaku yang menyebabkan orang menghina kita. Jangan. Kita berperilaku biasa aja gitu nah. Apa orang tuh nang biasa aja ada nang kalau misalnya aku hendak betilanjang hajar berjalan supaya orang menyambati itu pastilah ngarannya. Jangan juga kita biasa aja bang masyarakat. Cuman kurang ini kan ada nang tujuh. Misalnya dipintangan orang karena tujuan kita lalu orang menyambati menghina biasa aja kita. Kada sarik, kada merasa terhina karena kita sudah hina. Nah, jangan membesarkan diri. Ketiga, membayari qadha kita. Misalnya kita tahu hutang apa bahari sembahyang, ya Allah lawan Tuhan nih bayari hutang lawan Tuhan nih. Tahu hutang puasa bayari atau bahari kada bejakat atau tahu hutang ieu teh. Kamu kada dibayari kena ngalih kena tetamu malaikat Israel kena nyabutnya roh kita, roh lagi kita. Nah, membayar qadha kita maksudnya membayari kewajiban kita nang pernah tertinggal lawan Tuhan. Tak masuk aja bayar hutang lawan makhluk kalau ada tahu hutang lawan makhluk. Keempat, berkehendak kepada Allah Ta'ala. Berkehendak kepada Allah Ta'ala nih bisa jualah maksudnya tuh hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita lakukan daripada amal kebaikan, kita berkehendak kepada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nang kaya ulun nih contohnya, ulun mencontohkan diri ulun ya nah. Ulun ini jadi kaum di masjid ini gawian ulun bahasa sapu misalnya. Nah bahasa sapu itu jangan diniatakan hendak mencari duit, hendak mencari gaji, tapi niatakan mencari keridhaan Allah. Jadi kan ibaratnya tuh akhirat dapat, dunia dapat juga digaji orang. Seandainya kada digaji orang toh tetap akhirat dapat. Itu mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya ada kayak itu. Bisa juga berkehendak disitulah berkehendak kepada Allah Ta'ala misalnya man ahabba lika Allah ahabballahu liqa'ahu. Barang siapa ketujuh hendak bertemu dengan Allah, niscaya Allah Ta'ala itu pun ketujuh hendak bertemu dengan hambanya itu. Siapa yang rindu hendak bertemu dengan Allah, Allah Ta'ala pun rindu hendak bertemu dengan inya juga. Makanya ada sebagian ulama kita nih, sidin waktu garing nih tuh kada dah hendak minta sembuhkan ya Allah ulun kada. Amun sembuh hidup pulang lambat tetap ulun kekasih. Namun kita kadang-kadang hendak sembuh, hendak hidup lawas, hendak sehat. Berarti hati kita tuh belum rindu lagi tetap lawan Tuhan. Artinya kada hakon mati lagi. Tapi kalau sebagian ulama-ulama, wali-wali itu sangat rindu ketemu dengan Allah, sehingga mereka itu kada berdoa
hendak sembuh ada. Semakin cepat ketemu dengan Allah, semakin nyaman. Karena mereka meyakini kehidupan di akhirat itu lebih nyaman daripada kehidupan di dunia ini. Orang yang beriman itu berkeyakinan kehidupan di akhirat yaitu khairun minad dunya wal akhiratu khairul laka minal ula. Dengannya ya menurut keimanannya. Kalau imannya kuat ya Allah itu, apalagi orang yang berilmu itu ya anu benar tuh, menghendaki benar ketemu dengan Allah, menghendaki benar ketemu dengan apa Rasulullah, menghendaki benar tak kumpul lawan guru-guru mereka. Kita nih masuk surga tapi kan kada kawam, kada mati dulu. Bila hendak masuk surga itu jembatannya mati. Hendak lebihan masuk surga mati dulu pian. Asa mati beriman aja bang lah. Di dunia ini banyak fitnah macam-macam, daur tumbur dan sebagainya. Namun orang beriman itu bila mati itu awal kenikmatan yang ia rasakan untuk selama-lamanya. Nah, jadi sebelum nang ampat nikin kita gawe lah, kita kau menggawe nah. Misalnya kada kau ke ampatnya, ini nang pertama tadi bertaubat daripada dosa tiap-tiap malam dan tiap-tiap siang. Lalu menjadi orang yang bertobat sebelum mati, untung sudah. Apalagi keampatnya ini digawe nah. Jadi termasuk bertobat lah. Iya, nama memengqadha itu termasuk bertobat. Karena taubat itulah kada lagi menggawe maksiat. Bercita-cita untuk kada lagi menggawe maksiat. Walaupun saya tak gawe pulang esok, ini nyati tekad kuat hendak kada lagi menggawe maksiat, menyesal atas perbuatan yang pernah dilakukan, kemudian apa tuh memperbaiki nang keadaan kita, termasuk memperbaiki ini membayari hutang lawan Tuhan atau lawan kesalahan makhluk, minta ampun non makhluk, memperbaiki keadaan kita nih. Nah itu diantara nang rukun taubat kah, syarat taubat kah? Minta ampun lawan Tuhan ya, kalau bercita-cita kada lagi kembali mengulangi, kemudian menyesal hati atas perbuatan dosa yang lalu. Kemudian kalau ada sembahyang nang tertinggalkan dibayari, diqadha, atau tak ambil hak orang dikembalikan kepada orang, atau pernah misalnya menzalimi orang, minta halal, minta maaf kepada orang itu. Nah itu. Terus adapun aturan kita kepada kubur itu 4 perkara. Imbah dicabut oleh malaikat Israel lalu mati kisahnya lah, lalu masuk kubur nih. Nah sebelum masuk kubur nih amalannya nih supaya selamat di kubur nih, ini 4 perkara ini harus dilaksanakan oleh kita. Pertama, meninggalkan mengupat-ngupat orang dan mengadu-ngadu. Mengadu-ngadu itu ya mengadu domba, namimah. Karena menyembati orang, mengupat orang itu atau mengadu-ngadu domba orang itu bisa menyebabkan siksa di dalam kubur. Jadi supaya jangan disiksa di dalam kubur, maka hak kubur itu ditunaikan. Apa itu hak kubur? Kita di dunia ini jangan menyembati orang, mengupat aib keburukan orang. Misalnya tersambati juga, minta maaf kepada orang itu. Jangan mengadu-ngadu domba juga, karena itu bisa menyebabkan siksa di dalam kubur. Nabi kita pernah sirin berjalan lawan sahabat sirin, nama sahabat Sauban lah, Sayyidina Sauban.
Lalu Nabi ini melihat, mendengar orang nang di dalam kubur nang sidin lalu itu ada 2 kuburan nang disiksa keduanya. Gara-gara 2 perkara mereka berdua disiksa itu bukan sesuatu yang nang besar. Maksudnya bukan sesuatu yang besar menurut pendapat mereka berdua, padahal itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi ini mengambil apa tuh? Pelapa kurma kah? Ambil sidin pelapa kurma. Lalu dibelah jadi 2. Ditajak sidin di satu kuburan, ditajak sidin satu kuburan. Lalu ada pertanyaan, "Ayah Nabi mengambil pelapa kurma orang ya?" Nah, jadi Nabi kita itulah, Nabi kita itu khususiat bagi Nabi. Itu seluruh ada di alam semesta ini itu halal bagi Nabi. Nabi itu misalnya kelaparan sidin lalu motik kurma orang makan ada bepada itu halal bagi sidin. Itu khususiat bagi sidin. Namun kita kan boleh. Kita misalnya lapar motik pisang orang makan ada boleh, kamu kada bepada. Tapi kalau Nabi boleh. Nabi itu bila hendak kon bebinian dah. Aku mau nikah ya Nabi. Nikah ada pakai saksi, ada pakai wali sah. Itu khususiat bagi Nabi, tapi itu tidak pernah dilakukan Nabi. Itu seandainya lah. Nah, jadi misalnya ada walaupun pohon kurma orang nih, temisirin pelapah kurmanya, itu boleh bagi Nabi. Amun kita kan boleh. Tahu sementarilah lawan ampun pohon itu, walaupun sebuting daun diambil. Nah kalau Nabi itu kan apa? Itu khususiat bagi Nabi lah. Kenapa dituruti itu? Kita yaksinin. Nah, itu dalil kita biasanya ziarah kubur mandak kambang. Dan Nabi mudah-mudahannya selama ini belum kering pelapah kurma ini, daun kurma ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala meringankan siksanya, minimalnya meringankan siksanya, mudah-mudahan diangkat siksanya. Nah jadi kita bila ziarah kubur biasanya mandak kambang lah dah. Jadi atau daun apa itu? Daun apa biasanya orang bila nyal mengubur itu nang hijau-hijau dah. Pudak kah gitu. Jadi selama itu belum kering, nya Allah Ta'ala nyobang hakikatnya apa angkat azabnya. Cuman Allah Ta'ala ada apa tuh? Menyelipkan rahmatnya di daun itu, di daun yang basah itu. Tapi kalau kita nukar kambang di pasar, jangan kayak ini kubur kuitan. Ini ada misalnya tanah orang, di tanah orang ini ada pisang. Tabang itu namanya mencuri itu kan jadi pahala. Mengambil pelapa pisang orang diadak di kubur kuitan tentunya mencuri. Lain misalnya pun seorang jua nang daun pisang kan misalnya pajak disandak di atas kubur atau apa nang kembang ya lah. Nah jadi selama itu kada kering itu diringankan, minimalnya diringankan siksa. Amun orang tersebut kada disiksa sama sekali itu mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah itu dalil kada nang bid'ah tuh lah mandak kambang di kubur. Ada aja dalilnya, cuma dikias. Nah jadi jar Nabi berdua ini disiksa. Yang pertama yang saya ikongnya ini gara-gara beistinja kada bujur, bisa kada bebasuh kan bapak kami, atau bebasuh hai cuman kada bujur istinjanya, kada bersih kan gara-gara itu disiksa di kubur. Apakan lagi misalnya bapak kami kada bebasuh lalu dibawa sembahyang kan kada sah sembahyangnya. Nang saikongnya ini orangnya adu domba. Waktu hidupnya ketujuh adu domba gara-garanya orang bakal
gara-gara inya orang cekcok tuh disiksa di dalam kubur. Nah, jadi nabi itulah nabi yang an-nabiyur rahmah, nabi yang sifat pengasih penyayang. Sidin ini kasihan kepada umat Sidin nang dikubur neto disiksa karena Sidin melihat. Maka kita disuruh juga bersifat kasih sayang menuturi nabi. Makanya kan kita bertahlil ya Allah, bertahlil bila orang ada meninggal, bertahlil menghadiahi orang yang sudah meninggal supaya inya ini dikubur kada disiksa, diberi nikmat. Kedua, jangan dengki dan dendam akan orang Islam. Nah, jadi dengki, dendam akan orang Islam ini menghapus amal kebaikan, menghanguskan amal kebaikan. Ini bisa menyebabkan siksa kubur ya. Al-hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hataba, ya Allah. Sifat dengki itu memakan pahala amal kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar yang kering. Artinya cepat tuh, kayu bakar kering dimakan api cepat benar hangusnya. Nah kayak itu juga bila ada dengki di hati, dengki kepada orang Islam itu habis seberatan al-hasanat kan jamak, habis seluruh amal kebaikan, hilang pahalanya. Ini banget daripada mengopat lah. Kalau mengopat tuh kan hilang, dia mau berpindah aja. Ulun tuh mengopat pian menyambut pian, pahala ulun berpindah ke pian, ada hilang ada berpindah kepada orang yang dikopat. Ini kalau dengkinya hilang lalu habis lalu rugi orangnya tak. Nah, dengki nih. Tandanya dengki bila kita melihat orang dapat nikmat lalu kada nyaman hati. Bila orang dapat bala kada ada sedih, bahkan imong, nah itu ada dengki di hati. Dengki ini satu cabang daripada sifat bakhil. Dengki itu ialah ia bakhil. Bakhil itu apa orang? Bakhil itu pemalar. Engken. Dengki ini dengki itu ya pemalar juga. Tuh pian misalnya dapat nikmat, Tuhan beri nikmat. Saya ulun melihat begini, sarik. Pian dapat nikmat. Artinya kayak ulun ini kayak memalarakan nikmat Tuhan dah. Bahasanya kayak ini, Tuhan, kenapa pian memberinya? Orang beri ulun aja. Nah itu, ini kayak memalarakan dah. Pemalar tuh bakhil kalau dah. Nah, dengki itu adalah cabang daripada sifat bakhil. Makanya di dalam surga tuh bertulisan anti bakhilun anti haramun ala kulli bakhilin. Engkau wahai surga haram dimasuki orang yang bakhil. Jadi orang yang bakhil itu kan masuk surga, masuk neraka. Orang bakhil kada masuk surga, termasuk bakhil sifat dengki. Sifat dengki. Uang beri ulun aja ya Allah, jangan berinya. Nah itu kan memalarakan ampun Tuhan lah. Memalarakan ampun seorang tuh kada boleh. Ini memalarakan ampun orang banget lagi. Memalarakan ampun Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala itu sarundai hendak beri ke siapa? Nah jadi itu. Nah, jangan ada dengki, jangan ada dendam akan orang Islam. Itu penyebab siksa kubur ya lah. Ketiga, bersuci diri daripada istinja kamih dan sekalian najis. Nah, ya tadi orang nang kada bujur istinjanya atau kada beristinja lalu amun kada bujur istinjanya benajisai
Ya kalau amun sembahyang kada sah tabuh najis. Nah itu disiksa di kubur ini. Jadi beristinja tuh bujur-bujur beristinja ya Allah. Baik beristinja daripada bakamih atau beristinja daripada bahira. Istinja itu maksudnya babasuh bahira atau babasuh bakamih. Kalau dalam fikih beristinja itu boleh dengan banyu, boleh dengan batu atau nang semakna dengan batu. Nang abdolnya lagi dengan batu dan banyu. Contoh beristinja bakamih ya lah. Mbah tontong kita bakamih lah. Maka kita ini sunat batiis istibrak bahasa Arabnya. Kalau di kitab tuh bedehem. Nah, bedehem. Sambil diurut kamaluan tuh diurut. Inya kita nih kada kawa menyamakan cara maurutnya tuh. Ada orang ampuh maurut di batangnya. Nih misalnya kamaluan kita diurut di sini. Tes bisa ya tuh. Ada juga maurutnya di bawah giginya. Bisa juga nang mana nang menyebabkan TS tah. Kalau ulun lah pribadi jujur aja di bawah biginya tuh nah, antara bigi dan lubang burit di situ diurut ke atas. Betul batangnya tuh diurut juga. Itu ampuh bahasa ulun pribadi lah. Tahu buan pian terserah piannya kayak apa caranya? Itu istibrak supaya TS supaya kadada nang kena timbul kita waktu sembahyang ke kadabi istibrak titik nah aja rasa titik nah itu akibat kadabi istibrak. Nah imbah tontong batis hanya beistinja bisa dengan banyu aja. Biasanya kan kita pakai banyu, kancakan pakai banyu. Bisa dengan batu aja walaupun kada ada banyu, batu aja. Ini misalnya, ini di ujung kemaluan deh. Ambil aja misalnya batu. Nah, batunya dia kan di sapuakan enggak itu. Nang abdolnya batunya 3 biji. Sehingga 2 biji, 3 biji. Atau bisa juga batunya sebiji aja cuman 3 persegi. Nah, di sini batu di sini pelang batunya sebiji cuman kayak 3 atau anunya perseginya nah, atau misalnya 3 biji batunya. Nah jadi bila sudah pakai batu nih toh biar kada pakai banyu lagi boleh atau nang semakna dengan batu. Napa semakna dengan batu? Anggaplah tisu bisa. Pian di pesawat kan makami kadeda banyu gasan babaso ada tisu tuh sah gasan beistinja. Nah imba di tisu biasanya kan apalagi tisu tuh menyerap asal tisunya tisu kering lah jangan tisu basah lah. Mun tisu basah tuh bertambah banyak najisnya gina kemana-mana. Tisu alat nang istinja tuh selain banyu tuh harus kayak batu dan semana batu tuh harus nang kering bendanya nang kawa menyerap ke jurang tuh. Nah nang abdalnya lagi 2 dengan batu dulu hanya dengan banyu. Nah itu nang abdalnya nang banyak pahalanya. Kada meniat ada. Jadi kada kita menghilangkan najis itu kada berniatan sah. Sah. Jadi kita membuangi najis baik kita beristinja di babasuh bakami atau babasuh bahera atau kita menghilangkan najis di lantai pakai banyu itu tidak disyaratkan pakai niat. Nah sah aja nano istinjanya kada nang saja kok beristinja sunat wajib kon nolak kada biar kada itu kada apa-apa.
Jadi menghilangkan najis atau beristinja itu kan ada disyaratkan, kan diwajibkan pakai niat. Nah, jadi apa namanya, nang apa namanya, nang pakai batu tadi lah, nang selain pakai banyu lah. Kan kita beristinja boleh pakai banyu, boleh pakai batu, atau nang semakna dengan batu. Contohnya kayak tisu kan. Itu kalau najis keluar di kemaluan aja, nang pakai tisu atau pakai batu tak, nang ada di kemaluan tuh nah, atau bagi orang nang bahira di lubang buritnya. Tapi kalau sudah kamihnya nih, apa tuh, titik ke paha misalnya, nah nang di paha tuh kan kalau lagi pakai tisu, nang di situ tuh harus pakai banyu. Jadi nang pakai batu atau pakai tisu tanpa pakai banyu kawan itu cuma nang di kemaluan, baik kemaluan muka atau kemaluan belakang. Amunnya sudah najisnya itu sudah kemana-mana, contoh misalnya orang nih behera bocor nah kemana-mana, ke paha, ke landau, nang di landau di paha tuh kada kawa, kada pakai banyu, harus pakai banyu, kada kawa pakai tisu. Nang pakai tisu, pakai batu, jalan itu apabila najisnya tuh nang menempel di kemaluan aja. Amun lelakian di kepala ya lah. Jadi ujung kepalanya tuh amun di buret tuh di tentang nang apa nih itu nang kalimut kangarnya itu, nah di situ. Kalimut kami nyambat nih itu nang memaget tah itu. Lubang anus. Nah di situ nang kawa pakai tisu aja, walaupun tanpa banyu. Adapun nang apa bekas-bekasnya tuh asarun najasah ya tuh, bekas najis itu dimaafkan. Bau-baunya sedikit dimaafkan, walaupun kada pakai banyu. Tapi kalau sudah tahinya nih sudah kemana-mana, misalnya ke paha, ke batis, nah nang di batis tuh biar kada kau lagi pakai tisu, kada sah, kada hilang najis, harus pakai banyu. Nah itu paham lah. Jadi masalah istinja itu harus tahu juga lah, bujur-bujur. Amun kita membasuh bahera itu kan ibaratnya tuh bila sudah kesat kelak, nah itu dianggap bersih sudah. Kada usah kita sambil mencium-cium, kada usah, atau sambil menjilat, tidak lagi rasanya, kada usah. Pokoknya kita rasakan aja dengan tangan kita bila sudah kesat sudah. Nah, jadi lamun istinja nih sah, ya kalau maka wudunya sembahyangnya nyaman, ya Allah sah, ya itu nah. Ini kan kita sembahyang ini mulai dari istinja, ya itu nah. Jadi jangan dibiasakan kita nih nang bakamih kada basuh untuk di perjalanan sehingga namanya bakamih kada basuh. Padahalnya manhajabian nang bila tolak-tolak nang tolak misalnya kadida kadida banyu bakami di pinggir jalan kan kau aja no kartiso nang harga 2000-an itu nah sangong itu nah imbat untung bakami sapuin itu pakai tisu buang, bahkan behira pun kau aja disapuin pakai tisu itu ya, biasa kalau behira biasanya mau basuh ya malah yang ini biasanya bakami itu dianggap enteng. Maksud dianggap enteng tuh bebarang aja bakami di jalan kada basuh. Nah di karet kan kaminya tuh pas karena salawar itu nah. Salawarnya ini di sembahyang mulang. Nah, ada satu najis. Nah. Keempat, mengerjakan sembahyang kepada tempat yang suci. Mengerjakan sembahyang pada tempat yang suci. Kita kan sembahyang itu kan tempatnya suci, awak kita suci, maksudnya suci daripada najis, pakaian kita suci juga daripada najis.
Ya kalau ada nang tiga nang suci lah, awak kita, tempat kita, lawan pakaian kita. Jangan ada najis atau tak bawa najis. Jangan ada najis atau tak bawa najis. Contoh tempat kita tuh nang bila kita sembahyang, kita mampar sajadah, itu kada sasajadahan tuh kada. Nang tempat kita, nang kita gantung, nang kita sentuh waktu sholat lah, itu ngarannya tempat. Amun kita berdiri sembahyang, itu ngarannya tempat, ya nang kita jajak tuh. Waktu kita rokok, itu masih nang kita jajak tuh ngarannya tempat. Kemudian kita waktu sujud, lintuh kita menempel ke sajadah lah, kedua tangan kita menempel ke sajadah lah, dahi kita menempel ke sajadah lah. Nah, nang menempel itu nang dikatakan tempat. Adapun nang kada tagatok awak kita itu kada dikatakan tempat. Artinya lamun kada dikatakan tempat, seandainya di situ ada tahi cacat, asal jangan tagatuk awak kita aja. Walaupun di hidung kita, waktu kita sujud toh di hidung kita ini ada tahi kambing, kaciuman baunya. Cuman kada tagatuk hidung kita, kada tagatuk pakaian kita, kada tagatuk kulit kita, kada apa-apa, sah aja. Itu namanya suci tempat. Suci tempat. Atau misalnya singgah di langgar orang ini sudah 10 tahun nggak ada lagi di sembayangi, banyak tahi cacaknya. Cuman tahi cacak. Asal kita bersama sajadah aja, atau sama karung lah, sama tikar lah, ampari di atas tahi cacaknya itu, sembayang kita di atas itu, sah aja kita sembayang di atas itu. Kan kita sembayang di atas, ada tagatok tahi cacak. Kalau bisa disesapui ya disembayang di atas ya. Nah, kemudian suci pakaian. Pakaian ini apa nang dipakai waktu sembahyang? Kopiah, jangan ada najis ya. Tapi baju, salawar, gamis yang dipakai. Di kantong kita jangan ada bawa tahi cacak. Mentuntung salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Hendak mencalok HP, soalnya tahi cacak ada, diulangi sembayangnya ta. Berarti kada sah sembayangnya. Tahi cacak ada sebiji. Nah, bawa tahi cacak tuh namanya ta. Dan juga mun kawatu jangan membawa duit sembayang. Apalagi duitnya duit nang buruk, nang bakas kacakan loh. Kalau duitnya itu bakas orang bejol iwak di pasar. Pian nukar iwak di pasar, nukar iwak siangnya kan ya cilah, di siangnya kan acil. Kan darah iwak tuh najis lah. Kada dibasuh acil, menjolong misalnya berapa 20.000 diangsul sidin, maka tangan sidin yang najis lah, kena rumah milakan jar. Nah jar. Benajis lah tah, tangan sidin itu bakas najis yang di iwak situ ada dibasuh, darah iwak toh menjapaikan duitnya benajis, kita buat duit dalam kantong sembahyang nah bawa najis dah, bawa najis, sakada sah sembahyang bawa najis. Nah, jadi supaya amannya tuh sembahyang jangan bawa duit. Atau dompetnya andak di mana kalau di higa kalau lo, jangan dibawa sembahyang. kalau cuma berhati-hati ya bang lah, berhati-hati. Nah, bulu kucing itu jur guru sompol ada videonya tuh, najis kelajar, ya kayak ini. Binatang yang suci, maksudnya binatang nang kada najis. Kalau binatang menajis kan kayak anjing, babi itu kan najis tuh bekungan. Kalau kucing itu binatang suci, cuman kada halal bang dimakan lah dagingnya. Binatang suci itu cuman kalau bulunya sudah lepas daripada awaknya itu bulunya tuh jadi najis.
Setiap bulu atau anggota tubuh daripada binatang yang suci apabila sudah terpacul lepas daripada binatang suci itu bulunya itu najis. Jadi bila banyak bageduhan kucing di rumah, paling bulunya di kadang berikit di karpet nah. Jadi amannya pian sembahyang tuh pakai sajadah, ampari sajadah di atas. Batu walaupun di bawahnya itu bulu-bulunya itu kada apa lagi. Jangan sembahyang di karpet di situ banyak bulu kucing kalau benar terjepai najis. Bagi nang bageduhan kucing nih. Nah, amannya ada spesial diisi sajadah nang disimpan bila sembahyang hanya dipakai bersajadah nang sembahyang di rumah supaya kalau gatuk atau bulu kucing itu ngalih menyapuinya bulu kucing sing banyak kan mau berikit pulang di karpet. Nah kayak itu. Suci apa pakaian ya Allah. Nah, suci badan kita ya tadi jangan ada najis badan kita nih. Jangan ada najis. Nah tadilah. Oh iya pada tahu. Adapun aturan kita kepada munkar dan nakir Nah, yaitu empat perkara terus nah. Yang pertama mengucap syahadat pada tiap-tiap malam dan siang dengan suci hati dan fasih lidahnya. Kan sebelumnya nih kan sebelum perjalanan ini ada kalau di kitab ini juga. Orang tuh bila ditekuni malaikat munkar nakir, ya Allah nang pertanyaan di kubur lah. Bila inya menjawab dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul, itu sebaik-baik jawaban. Selamat tam sedainya. Ya Allah di dalam kitab sini jawab kemarin. Nah, oleh karena itu sebelum tatamu malaikat munkar nakir, maka di dunia ini kita rancak-rancak mengucap syahadat tiap-tiap malam dan siang dengan suci hati pulang dan fasih lidah. Artinya bujur-bujur membacanya. Nah, kedua ditasdikkan maknanya di dalamnya hati, maksudnya di dalam hatinya. Dipercayai pulang diyakini pulang makna nang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang sebenarnya untuk disembah kecuali Allah. Jangan sekedar diucapkan ya, tapi diyakini dengan hati. Ujar guru Bahid, amunnya nangka itu aja, itu syahadat kekanakan dah gitu. Kada berkembang. Tahu nih, la ilaha illallah apa maknanya? Tidak ada Tuhan selain Allah. Tuh syahadat kekanakan gitu. Umur kita misalnya 50 tahun, 70 tahun, kakak itu aja harus dikembangkan. Orang la ilaha illallah itu artinya tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah, tidak ada yang menggerakkan kecuali Allah, tidak ada yang mendiamkan kecuali Allah, tidak ada yang memberi napas kecuali Allah, tidak ada yang memberi taufik kecuali Allah, tidak ada yang dapat mengampuni dosaku kecuali Allah, tidak ada yang dapat menyelamatkan aku kecuali Allah, tidak ada yang menerima amal ibadah kecuali Allah. Nah itu dikembangkan itu. Tidak ada yang menggerakkan aku menurih nih saya menurih getah kecuali Allah. Nah itu dikembangkan. Jangan tidak ada Tuhan selain Allah bertarusan sesuai apa yang kita gawe lah. Tidak ada yang kau menggerakkan mulut kuning baca Fatihah misalnya kecuali Allah. Tidak ada yang merukuk akan aku waktu rukuk nih kecuali Allah. Tidak ada yang mengiktidarkan aku kecuali Allah. Tidak ada yang mensujudkan aku kecuali Allah. Nah itu sambil diyakini apa yang menurut nang sesuai dengan inya. Misalnya orang ini banyak dosa. Jadi waktu berzikir, waktu bayasinan kan berzikir lah.
nang banyak dosa nih cocoknya la ilaha illallah la ilaha. Dah matinya tah tidak ada yang dapat mengampuni dosaku kecuali Allah. Nah itu. Misalnya orang ini anggaplah sedih misalnya ditimpa musibah. Nang 4 yasinan nih ada nang di ponco sana ditimpa musibah. Itu nang cocoknya ini la ilaha, dan menguntungnya nih la ilaha di dalam hatinya nih, tidak ada yang dapat menghilangkan kesedihanku kecuali Allah, tidak ada yang dapat menggembirakanku kecuali Allah. Nah itu apa yang nang sesuai dengan gawiannya tah. Contohnya misalnya pian berdagang kada payu misalnya siang tadi. Nah besok berdagang pulang nih. Jadi waktu berzikiran ya Allah yasiran dia nih orang ini tidak ada yang memajukan daganganku kecuali Allah. Wah itu sesuaikan dengan keadaan kita. Apa yang cocok dengan keadaan kita? Contoh misalnya pian bisi penyakit. Kita pian bisi penyakit nih, kalau penyakit nang kronis ta. Waktu 4 yasinan berzikir, tidak ada yang menyembuhkan penyakitku kecuali Allah. Muntung la ilaha illallah tah. Nah itu. Apanya? Ada aja. Saya cuman ini supaya nang pasnya. Bapak juga. Walaupun kita sekedar ingat lawan Allah Ta'ala juga waktu kita berzikir atau ingat lawan Allah Ta'ala, bapak juga. Cuman supaya nang mengena benar zikir kita nih, ingatakan apa nang posisi kita pada waktu itu. Contoh misalnya kita gembira, kadang-kadang dapat penyakit, kadang kita gembira, tidak ada yang menggembirakan hatiku kecuali Allah. Nah cocoknya kayak itu. Jadi mudikanya berkembang tuh jangan tidak ada Tuhan selain Allah. Allah Ta'ala tuh banyak nang digawi sidin. Nah kayak itu aja. Kita itulah ibaratkan orang bertawakal itu jangan menomorduakan Allah Ta'ala. Contoh kayak ini, pian garing. Biasanya bila garing itu obat lah. Orang bertawakal itu apa kada meninggalkan usaha lah, disertai menyerahkan kepada Allah. Jadi jangan kayak ini berobat dulu hanya memohon kepada Allah, menyerahkan kepada Allah itu tetap paling. Orang sebelum berobat itu dulu, ya Allah, tidak ada yang menyembuhkan penyakit ulun ini kecuali pian juga, sembuhkan ulun ya Allah. Hanyar berobat ke mantri, hanyar nukar obat ke warung. Jangan montal obat lo, hanyar ya Allah sembuhkan. Itu namanya Tuhan dinomor duakan. Ini masalah nang adab nih. Pian tuh hendak menureh. Sebelum turun manurih itu dulu memohon kepada Allah, ya Allah tidak ada yang menghasilkan rezeki kecuali pian, tidak ada yang menghasilkan datah nih kecuali pian, anu akan beri ulun, nah itu beri ulun rezeki hanyar tulak manurih. Jangan manurih dulu hanyar berserah kepada Allah, apalagi Tuhan kan dibawa lalu. Nah jadi jangan Allah Ta'ala tuh di nomor 2 akan atau ditinggal lalu sama sekali, jangan. Harus dibawa terus kemana-mana dan didahuluakan. Contoh misalnya kita nih hendak menuntut ilmu tuh deh, seharusnya tuh sebelum menuntut ilmu tuh memohon tuh kepada Allah Ta'ala, ya Allah pian juan yang memahamakan ilmu agama, pian juan yang memberi berkah ilmu, pian juan yang memberi manfaat ilmu kepada ulun, beri ulun ilmu manfaat berkah, hanya tulak mengaji. Kayak itu pengaturannya dah. Jangan terdudi Allah Ta'ala, apalagi ditinggal lalu. Nah jadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi zikir itu
harus dikembangkan sesuai dengan apa nang menjadi problem kita nih. Contoh kita merasa banyak misi dosa, banyak punya aib. Tidak ada yang menutupi aib kecuali pian, ya Allah. Tidak ada yang mengampuni dosa ulun kecuali pian, ya Allah. Jadi kan waktu itu kita ingat kepada Allah, memohon kepada Allah. Jadi ibaratnya zikir itu doa juga. Secara tidak langsung kita waktu itu berdoa kepada Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, berdoa kepada Allah. Hati kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu lebih mengena gitu nah. Contoh misalnya bini pemamaian di rumah, nah itu akan serahkan kepada Allah Taala juga. La ilaha illallah. Tidak ada yang memberikan sabar nih di hatiku nih kecuali Allah. Nah, itu ali sabar nih mana? Mun kali sabar biar ngalih ada bini pemamaian. Contoh anak macal. Nah, anak macal. Tidak ada yang dapat menginsapkan, menyadarkan anak ulun kecuali Allah. Nah itu. Sambil memohon kepada Allah waktu berzikir gitu. Jadi kan muntong berzikir, hati ingat lawan Tuhan, menyerahkan kepada Tuhan, bertawakal kepada Tuhan, minta kepada Tuhan, Allah Taala, Tuhan kita. Nah kayak itu. Jadi ibarat itu bagus kita zikirnya, hati ingat, muntong. Apalagi tangan mana nggak tasbih. Jadi tangan berzikir, muntong berzikir, hati berzikir. Nah. Mengucap syahadat pada tiap-tiap malam dan siang dengan suci hati dan fasih lidahnya. Bisa juga suci hati, itulah hati itu ingat lawan Tuhan ya. Tadi caranya apa sesuai dengan keadaan kita tah. Nang keluhan-keluhan kita toh kita laporkan kepada Allah Taala. Ketiga aja jangan berkata-kata dusta. Keempat hendaklah memelihara akan segala mukmin. Memelihara ini bisa juga memberikan keamanan kepada orang Islam, orang beriman, bisa juga memelihara kehormatan orang beriman. Bisa juga memelihara imannya, memeliharakan agamanya, memeliharakan akidahnya. Maksud nangano nih, memelihara akan segala mukmin nih, menjaga akan supaya ini jangan sesat, misalnya etikatnya, dengan menebar kebaikan. Kan al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi dalam hadis Nabi. Arti ngarannya orang Islam itulah. Contoh ulun Islam nih, seorang muslim nih. Ta'rifnya pengertian ulun nih seorang Islam yaitu orang nang di sekitar ulun nih daripada orang Islam itu selamat daripada sambatan ulun. Daripada kezaliman ulun, artinya ulun ini sebagai orang Islam kada menyambati orang Islam, kada menampeling atau kada menyakiti orang Islam fisik dan hatinya. Itu hati orang Islam itu selamat, yang di sekitarnya selamat, tetangganya selamat, orang kampungnya selamat daripada caci makinya. Artinya kada mencaci maki, artinya tak selamat dari kezalimannya, artinya kada menjalim orang tak. Itu ngarannya orang Islam. Orang Islam. Nah itu menjaga, memelihara segala mukmin. Ya sekurang-kurangnya kita tuh jangan menyembati orang beriman ini. Jangan mengupat, jangan iri dengki. Amun kada kawah membantu dengan duit, dengan harta, minimal mendoakan ujaran khatib tadi apa jar sebutin ngulun ingat tandanya wali abdal kah atau akan diangkat menjadi wali abdal kah? Hari-hari mendoakan Allahumma arham itu kan ummata Sayyidina Muhammad, ya Allah rahmati sayangi umat Nabi Muhammad. Nang khatib tadi
Bila ma'amalakan itu hari-hari jadi wali abdal kah itu kah? Digolongkan jadi wali abdal kah? Atau dapat berkat wali abdal kah? Mendoakan orang Islam supaya dapat rahmat. Apalagi membaca nang doa si seman itu. Haji awih nang minta tulisakan nilai. Kena kita tulisakan. Doa si seman dah. Nah. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan kita seberatan selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من أحوال أهل النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم